Setelah mengetahui apa itu stres dan dampak buruk yang disebabkan jika tidak segera ditangani, kita perlu mengetahui cara-cara apa saja untuk mengatasi stres tersebut. Sama seperti mengatasi genteng bocor, stres juga memerlukan penanganan yang tepat agar siswa SMP tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Menurut Lazarus dan Folkman, dua peneliti yang mengembangkan teori mengenai stres dapat diatasi dengan dua cara, yaitu dengan problem focus coping dan emotion focus coping. Coping sendiri merupakan perilaku untuk mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh stres. Dua cara ini memiliki fokus berbeda, tetapi tetap sama-sama cara untuk mengatasi stres. Pertama, ada problem focus coping atau coping yang berfokus pada penyelesaian masalah. Sebaliknya, emotion focus coping merupakan coping yang berfokus pada emosi. Beberapa penelitian mengatakan bahwa problem focus coping lebih efektif dalam mengatasi stres akademik yang dialami oleh siswa SMP. Problem focus coping berarti menyelesaikan apa yang menjadi pemicu masalah yang membuat kita stres. Sebelumnya, kita sudah tahu apa saja yang menyebabkan anak SMP menjadi stres, dan dari situ kita akan berfokus pada cara-cara dari problem focus coping yang menyelesaikan masalah stres akademik siswa SMP sama pembelajaran jarak jauh. Pertama, ada planful problem coping. Di sini, individu akan menganalisis keadaan sekitarnya lalu kemudian mencari solusi untuk menyelesaikannya. Misalnya, ketika kamu sedang banyak tugas dan menjadi bingung hingga akhirnya menumpuk, kemudian akhirnya kamu akan mengurutkan tugas mana yang lebih penting dan mengerjakannya sesuai dengan prioritas. Akhirnya, pekerjaan sekolah bisa selesai dan kamu bisa jadi santai. Kedua, confrontative coping yang merupakan usaha agar seseorang mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara agresif meskipun sudah mengetahui resikonya. Meskipun terdengar negatif, confrontative coping juga bisa menjadi penyelesaian bagi beberapa orang dalam beberapa keadaan. Misalnya, ketika kamu sedang mengerjakan tugas namun kamu tidak mengerti dan tugas tersebut harus dikumpul dalam waktu yang dekat, kamu akan mencari alternatif jawaban di internet meskipun bisa saja ketahuan guru. Ada bagusnya, kamu juga memahami tugasnya setelah mengumpulkannya. Selanjutnya ada accepting responsibility, atau mengakui peran diri sendiri dalam masalah dan berusaha untuk memperbaikinya. Misalnya, ketika kamu cemas menghadapi ujian karena pernah mendapatkan nilai jelek, maka kamu akan belajar lebih giat dan memperbaiki cara belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Terakhir, mengenai seeking social support atau mencari bantuan pada orang lain untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Seperti kamu meminta bantuan ibumu untuk memahami tugas apa yang diberikan, atau kamu juga bisa menanyakan gurumu secara online mengenai apa yang tidak kamu pahami. Lalu, apakah emotion focus coping itu gak penting? Tentu saja penting. Anak SMP juga bisa memunculkan emosi negatif akibat stres. Kamu bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasi emosi negatifmu seperti beristirahat sebentar atau melakukan aktivitas yang menyenangkan terlebih dahulu. Dengan melakukan problem focus coping ini, siswa SMP juga bisa mengembangkan kemampuan untuk menganalisis, manajemen waktu yang baik, dan dukungan sosial di sekitarnya. Kamu bisa menerapkannya sekaligus mengembangkan kemampuanmu. Sampai sini, Noni Edu pamit undur diri, dan semoga membantu.